kami dari kelompok 4 akan menampilkan video pembelajaran kami mengenai materi internal control dan e-commerce. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami mulai dari Perkenalkan, nama saya Edgar Matahinda. Perkenalkan, nama saya Francisco Magid. Perkenalkan, nama saya Kristina Rengkung. Perkenalkan, nama saya Devina Polii. Perkenalkan, nama saya Injilia Sumual. Demikianlah perkenalan dari anggota-anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4. Berikut adalah video pembelajaran dari kelompok kami mengenai materi internal control dan e-commerce. Baik, pada saat ini saya akan memulai pembahasan dengan internal control dan risk in IT system. Bagi sebagian besar organisasi, sistem komputer sangat penting untuk operasi yang sedang berlangsung. Sistem IT adalah sumber daya yang sangat penting dan berharga untuk sistem akuntansi. Anda harus mempelajari dan memahami jenis-jenis ancaman yang rentan sehingga ancaman ini dapat diminimalkan. Ancaman dan risiko yang tidak terkendali dapat menyebabkan peristiwa yang mengganggu atau menghentikan operasi komputer yang dapat sangat merusak organisasi. Mereka tidak hanya dapat menghentikan atau mengganggu operasi normal, tetapi mereka juga dapat menyebabkan informasi akuntansi yang salah atau tidak lengkap. Bab ini memberikan gambaran umum tentang kontrol dalam sistem IT, risiko yang dimaksud untuk dikurangi oleh kontrol ini dan komponen perangkat keras dan perangkat lunak penting dari sistem IT yang harus diterapkan kontrol, proses bisnis seperti yang melibatkan pendapatan, pengeluaran, konversi, dan proses administrasi. Data yang dihasilkan dari proses ini biasanya dicatat, dipantau, dan disimpan dalam sistem IT. Materi yang Anda pelajari dalam bab ini mengenai risiko dan kontrol dalam perangkat keras dan perangkat lunak IT akan mempersiapkan Anda untuk lebih memahami sistem pendapatan, pengeluaran, konversi, dan proses administrasi yang dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya. Area pertama adalah deskripsi kontrol umum dan aplikasi yang harus ada dalam sistem IT. Yang kedua adalah jenis dan sifat risiko dalam sistem IT. Ketiga dan yang paling penting adalah pengakuan tentang bagaimana kontrol ini dapat digunakan untuk mengurangi risiko dalam sistem IT. Contoh, kontrol umum adalah penggunaan kata sandi untuk memungkinkan hanya pengguna yang berwenang untuk masuk ke sistem akuntansi berbasis IT. Misalnya dalam contoh gambar 42, tanggal perekrutan yang dimaksud tidak valid karena Februari tidak memiliki 30 hari. Pemeriksaan input terprogram yang disebut pemeriksaan validitas dapat memeriksa tanggal dan memperingatkan pengguna tentang entry yang tidak valid. Anda dapat melihat pesan galak yang diterima pengguna Microsoft Dynamics GP di contoh gambar 42. Physical Environment and Security. Kontrol umum untuk sistem IT harus mencakup kontrol atas lingkungan fisik, sistem dan kontrol akses fisik untuk membatasi siapa yang berhubungan dengan sistem. Satu daya yang tidak pernah terputus, termasuk baterai, untuk mempertahankan daya jika terjadi pemadaman listrik, untuk menjaga komputer tetap berjalan selama beberapa menit setelah pemadaman listrik. Satu daya darurat adalah satu daya alternatif yang menyediakan daya listrik jika sumber utama hilang. Perangkat keras dan data dalam sistem IT juga rentan terhadap kerusakan, destruksi, gangguan, atau pencurian jika orang yang tidak berwenang dapat mengaksesnya secara fisik. BCP adalah jenis perencanaan luas yang berfokus pada personel, sumber daya, dan aktivitas utama yang penting untuk kelanjutan bisnis. BCP adalah konsep yang luas, tetapi karena pentingnya sistem IT sebagai sumber daya bisnis yang penting, sebagian besar BCP mencakup kelanjutan IT. Baik, saat ini saya Devina akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai materi Disaster Recovery Plan atau rencana pemulihan bencana. Jika salah satu server gagal, maka server yang berlebihan berfungsi di tempatnya. Dalam banyak sistem teknologi informasi, penyimpanan data redundant dicapai dengan menggunakan array redundant dari disk independen. Sering diatur sedemikian rupa sehingga dua atau lebih disk adalah gambar mirror yang tepat. Perlindungan cadangan ini ditingkatkan dengan pencadangan di luar situs, salinan tambahan dari file cadangan yang disimpan di lokasi di luar situs. Rencana kelanjutan dari sistem teknologi informasi ini setelah bencana disebut dengan Disaster Recovery Plan. Kemudian yang materi akan kita bahas yaitu mengenai Risk in not limiting unauthorized user atau dalam bahasa Indonesia yaitu risiko jika tidak membatasi yang tidak berwenang. Pengguna yang tidak sah bisa dari dalam atau luar organisasi. Selain itu, kurangnya ID pengguna dan kata sandi akan berarti bahwa perusahaan
tidak akan dapat menentukan pengguna mana yang menyelesaikan tugas mana. Tidak akan ada log komputer tugas yang diselesaikan oleh pengguna individu. Setelah seseorang mendapatkan akses yang tidak sah, dapat dibayangkan bahwa ia dapat merusak sistem teknologi informasi dengan cara yang dapat mematikan sistem dan atau program. Gangguan ini jelas akan membuat sistem akan sementara tidak tersedia untuk tujuan penggunaannya. Pengguna yang tidak sah juga dapat menyabotase sistem teknologi informasi ini dengan memasukkan kode program berbahaya untuk dipicu nanti. Misalkan perusahaan XYZ memecat programmer yang tidak puas, tetapi gagal mencabut ID pengguna dengan kata sandi segera. Sebelum programmer itu membersihkan kantornya dan pergi, ia dapat memasukkan ke dalam sistem beberapa instruksi berbahaya yang akan menghapus file piutang selama menjalankan jadwal reguler berikutnya. Integritas pemrosesan dapat dikompromikan tanpa kontrol autentikasi yang memadai. Integritas pemrosesan mengacu pada keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan waktu proses dalam sistem teknologi informasi. Jika pengguna yang tidak sah mengakses sistem teknologi informasi, mereka dapat mengubah data untuk mengubah hasil pemrosesan. Kemudian resiko lainnya yaitu risk of environmental factor atau resiko dari faktor lingkungan. Suhu atau kelembapan yang ekstrim dapat menyebabkan masalah pengoperasian terutama pada komputer mainframe yang besar, yang sensitif terhadap panas dan kelembapan tinggi, dan oleh karena itu harus ditempatkan di ruangan di mana iklim dikontrol dengan ketat. Tidak mungkin untuk mencegah pemadaman listrik yang disebabkan oleh badai petir, kebakaran, banjir, dan gempa bumi, tetapi di lokasi dan konstruksi bangunan dapat mengurangi efek dari bencana alam ini. Kemudian resiko selanjutnya yaitu mengenai physical access risk atau resiko akses fisik. Dalam hal ini, akses fisik ke sistem komputer dan ruang komputer harus dibatasi bagi mereka yang harus memiliki akses untuk melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Orang lain yang mendapatkan akses menimbulkan resiko bagi sistem teknologi informasi. Resiko keamanannya adalah penyusup yang mendapatkan akses fisik dapat mengubah tingkat akses pengguna sehingga nantinya ia dapat mengakses data atau sistem melalui sistem yang terpasang di jaringan apapun. Resiko ketersediaan adalah bahwa akses fisik yang tidak sah akan memungkinkan penyusup untuk mematikan secara fisik, sabotase, atau menghancurkan perangkat keras atau perangkat lunak. Business continuity risk. Banyak hal yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis, termasuk bencana alam. Keberadaan data cadangan menimbulkan risiko karena memberikan peluang lain untuk akses yang tidak sah. Risiko keamanan adalah bahwa orang yang tidak berwenang dapat memperoleh akses ke data cadangan. Tanpa perencanaan kelangsungan bisnis yang tepat, perencanaan pemulihan bencana, dan data cadangan, kejadian buruk dapat mengganggu operasi sistem TI. Resiko integritas pemrosesan adalah bahwa interrupt bisnis dapat menyebabkan data yang tidak lengkap atau data yang tidak akurat. Resiko kerahasiaannya adalah bahwa orang yang tidak berwenang dapat memperoleh akses ke data rahasia jika mereka mengakses data cadangan. Hardware and software exposures in IT systems. Ada begitu banyak jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan dalam sistem akuntansi berbasis TI, sehingga tidak ada dua organisasi yang cenderung memiliki konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang identik. Contoh gambar yang menggambarkan sistem TI tidak dimaksudkan untuk menjadi gambaran literal dari sistem yang tepat, tetapi merupakan penggambaran yang disederhanakan dari sistem tersebut. Komponen yang diilustrasikan dalam contoh gambar 4 dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam menjalankan bisnis. Keberadaan masing-masing komponen ini mewakili paparan yang harus dikontrol. Paparan sistem TI ini adalah titik masuk yang membuat organisasi rentan terhadap resiko TI yang dijelaskan sebelumnya. Wireless networks. Jaringan nirkabel memiliki jenis exposure yang sama seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya tentang jaringan area lokal. Bahkan, ada orang-orang yang secara khusus mengambil komputer notebook dan melakukan perjalanan di sekitar atau di dekat gedung perusahaan berharap untuk mendapatkan akses ke jaringan nirkabel perusahaan. Kegiatan yang populer adalah menemukan perusahaan yang sinyal jaringannya berdarah di luar gedung ke trotoar di sekitarnya. Pelaku potensial dari jaringan ini membuat tanda kapur yang dapat diidentifikasi di trotoar, sehingga orang lain dapat menemukan akses jaringan.
Legalitas dan etika word chalking masih diperdebatkan, tetapi perusahaan mungkin menghindarinya dengan melembagakan kontrol yang tepat seperti word equivalency privacy atau wireless protected access, station set identifiers, dan data transkripsi. The Internet and World Wide Web. Bagian ini hanya menyediakan dasar-dasar tentang penggunaan bisnis internet sehingga eksposur dan kontrol risiko dapat diperiksa. Selain itu, keberadaan e-commerce dalam suatu organisasi menimbulkan risiko privasi online yang dijelaskan dalam bab selanjutnya. Kemudian, Electronic Data Interchange atau EDI banyak digunakan oleh bisnis untuk membeli dan menjual barang dan bahan. Untuk melakukan EDI dengan mitra bisnis, perusahaan harus menggunakan jaringan khusus, jaringan nilai tambah atau internet. Terlepas dari jaringan yang digunakan, jaringan EDI memerlukan risiko keamanan, kontinuitas, konfungsi, ketersediaan, dan integritas pemrosesan karena ini adalah titik masuk untuk penggunaan atau peretas yang sah. Bisa dicontohkan pada gambar 45 mencantumkan kontrol ini dan risiko yang sesuai. Kemudian input controls. Dalam sistem TI, data harus dikonversi dari bentuk manusia yang dapat dibaca menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Apapun cara inputnya, kontrol harus dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan akurat dan lengkap. Saat orang yang menginput data bersiap untuk memasukkan data untuk karyawan baru, maka input itu harus ada untuk memastikan otoritas, keakuratan, dan kelengkapan input data tersebut. Dalam kasus di mana input otomatis, seperti penjualan berbasis web, tidak ada dokumen sumber yang dihasilkan. Dokumen sumber harus memiliki instruksi yang jelas dan langsung yang disematkan ke dalam formulir. Jika urutan dokumen sumber dipantau untuk memastikan bahwa tidak ada angka yang hilang dalam urutan, maka kemungkinan besar tidak ada transaksi yang akan hilang. Dokumen sumber yang diajukan berfungsi sebagai catatan historis transaksi dan dapat digunakan untuk merekonstruksi transaksi jika perlu, atau dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang muncul tentang pemrosesan transaksi. Tanpa prosedur persiapan data sumber yang terdefinisi dengan baik, maka karyawan tidak akan yakin formulir mana yang akan digunakan, serta kapan menggunakannya atau bagaimana cara menggunakannya dan kemana harus merutekannya. Prosedur pengumpulan data tersebut mengurangi kemungkinan pengumpulan data yang hilang atau salah arah atau salah dari dokumen sumber. Karyawan yang melengkapi dokumen sumber harus memahami prosedur preparation data itu. Oleh karena itu, suatu organisasi harus memiliki prosedur penanganan yang salah. Log kesalahan harus ditinjau secara teratur oleh manajer yang sesuai sehingga tindakan korektif dapat diambil tepat waktu. Tindakan korektif mungkin memerlukan lebih banyak pelatihan bagi karyawan, desainer formulir yang lebih baik, atau prosedur pengumpulan data yang lebih baik. Dalam banyak sistem TI yang menggunakan transaksi secara real-time, pengeditan dapat dilakukan selama entry data. Jika nomor karyawan yang tidak valid dimasukkan, sistem real-time dapat memberitahu pengguna bahwa entry tersebut tidak valid. Dicontohkan pada gambar 42 untuk contoh validasi input yang disebut pemeriksaan validitas. Pemeriksa lapangan memeriksa bidang untuk menentukan apakah jenis data yang sesuai dimasukkan. Jika jenis data yang salah dimasukkan, aplikasi harus menolak data itu dan memperingatkan pengguna dengan pesan kesalahan. Pemeriksaan validitas memeriksa bidang untuk memastikan bahwa entry data di bidang tersebut valid dibandingkan dengan daftar nilai yang dapat diterima yang sudah ada sebelumnya. Beberapa bidang seperti kuantitas yang diminta, mungkin Login Kelly menyarankan bahwa entry tidak boleh kurang dari 1. Pemeriksaan kewajaran membandingkan nilai dalam bidang dengan bidang-bidang yang terkait dengannya untuk menentukan apakah nilai masuk akal. Pemeriksaan tanda memeriksa bidang untuk menentukan bahwa ia memiliki tanda yang sesuai positif atau negatif. Semua pemeriksaan ini memeriksa bidang atau bidang terhadap beberapa nilai yang diharapkan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemeriksaan input terprogram yang baru saja dijelaskan sesuai dengan sistem real-time atau batch. Baik, saya Edgar di sini akan melanjutkan pembahasan materi dari teman-teman saya. 2. Pemeriksaan validasi input terprogram terakhir yang dibahas selanjutnya lebih tepat untuk transaksi yang diproses dalam batch. Pemeriksaan urutan memastikan bahwa kumpulan transaksi diurutkan secara berurutan, tetapi tidak membantu menemukan transaksi yang hilang karena hanya memeriksa urutan, bukan kelengkapan. Dalam periode gaji tertentu, mungkin ada karyawan yang tidak akan dibayar.
Mungkin karena mereka berada di bulanan, bukan 2 mingguan periode gaji, atau karena mereka sedang cuti dan tidak dibayar. Digit pengecekan diri adalah digit tambahan yang ditambahkan ke nomor identifikasi berkode yang ditentukan oleh algoritma CAL. Selama proses edit, komputer menghitung ulang rumus yang sama untuk memastikan bahwa digit pemeriksaan mandiri masih sama dengan 2. Total control adalah subtotal dari bidang yang dipilih untuk seluruh batch transaksi. Jumlah catatan adalah hitungan sederhana dari jumlah catatan yang diproses. Total batch adalah total data keuangan seperti total pembayaran kotor atau total pajak federal yang dipotong. Total hash adalah total bidang yang tidak memiliki alasan logis yang jelas untuk ditambahkan. Pertama dan terpenting, penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak aplikasi tidak boleh memiliki kesalahan. Total control seperti jumlah rekaman, total batch, dan total hash dapat direkonsiliasi selama tahap pemrosesan untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan pemrosesan. Pemeriksaan batas, jangkauan, dan kewajaran dapat digunakan untuk memastikan bahwa hasil manipulasi matematika ini berada dalam rentang atau batas yang diharapkan. Berikut, kita akan membahas mengenai output controls. Untuk memastikan akurasi dan kelengkapan, output dapat direkonsiliasi untuk mengontrol total. Selain itu, sangat penting bagi pengguna laporan untuk memeriksa laporan untuk kelengkapan dan kewajaran. Oleh karena itu, suatu organisasi harus menjaga prosedur untuk melindungi output dari akses yang tidak sah dalam bentuk pedoman tertulis dan prosedur untuk distribusi output. Di bawah prosedur ini, pengguna harus menandatangani log untuk menunjukkan bahwa mereka menerima output dan output tidak dirilis tanpa tanda tangan. Organisasi juga harus menetapkan prosedur untuk memandu retensi dan pembuangan output, seperti bagaimana laporan output harus disimpan dan lamanya waktu mereka menyimpan. Output yang dijadwalkan untuk pembuangan harus dihapus dengan benar, tergantung pada sifat output. Berikut kita akan membahas mengenai ethical issues in IT systems. Manajemen memiliki tugas untuk mempertahankan kontrol internal atas sistem TI atau IT karena beberapa alasan. Terutama, manajer memiliki tanggung jawab pengawasan untuk melindungi aset dan dana yang dipercayakan kepada mereka oleh pemilik organisasi, dan memenuhi tanggung jawab ini mengharuskan kontrol dilakukan untuk melindungi aset. Kontrol yang dijelaskan dalam bab ini dapat membantu mengatur lingkungan di mana banyak dari perilaku tidak etis ini tidak disarankan. Demikianlah pemaparan materi video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf bila jika ada salah kata, dan sampai bertemu di video pembelajaran yang berikutnya.